Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Mei. Kali ini kita akan belajar tentang struktur tubuh tumbuhan. Kita ketahui bahwa struktur tubuh tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang pertama, kita akan membahas tentang akar. Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan channel kami. Berikut adalah fungsi akar bagi tumbuhan. Penopang tanaman sehingga tanaman dapat berdiri tegak. Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Sebagai alat pernapasan tumbuhan, contohnya pada pohon bakau. Tempat cadangan makanan, contohnya pada ubi kayu, wortel, dan kentang. Mari kita perhatikan bagaimana struktur akar pada tumbuhan. Struktur akar bagian luar terdiri dari tudung akar atau disebut kaliptra. Ini fungsinya melindungi dan menembus tanah. Kemudian yang kedua adalah bulu akar atau rambut akar. Nah, ini fungsinya adalah untuk memperluas daerah penyerapan tanaman. Berikutnya adalah struktur bagian dalam akar. Struktur bagian dalam akar yang pertama ada epidermis, kemudian korteks, kemudian endodermis, kemudian xilem, dan floem. Epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Yang berikutnya adalah korteks, tempat cadangan makanan. Yang ketiga adalah endodermis, sebagai penyeleksi air yang akan masuk ke xilem. Dan yang keempat adalah xilem. Xilem berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan yang kelima adalah floem. Floem mengangkut hasil fotosintesis. Pada tumbuhan terdapat dua sistem perakaran, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Sistem akar tunggang merupakan ciri tumbuhan dikotil, sedangkan akar serabut adalah ciri tumbuhan monokotil. Perhatikan gambar penampang melintang akar dikotil dan monokotil berikut ini. Komponen strukturnya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki bagian epidermis, korteks, endodermis, xilem, floem, dan perisikel. Perbedaannya hanya terdapat pada struktur kambiumnya. Pada akar dikotil memiliki kambium, sedangkan pada akar monokotil tidak memiliki kambium. Organ kedua yang akan kita bahas adalah batang. Kita ketahui bahwa batang terletak di antara akar dan daun. Oleh karenanya, fungsi batang adalah sebagai berikut. Fungsi batang yaitu menghubungkan antara akar dan daun. Yang kedua, menegakkan tumbuhan. Pada dasarnya, batang memiliki tiga bagian pokok, yaitu epidermis, korteks, dan silinder pusat atau stele. Adapun fungsi struktur bagian batang yaitu epidermis sebagai pelindung batang, floem mengangkut hasil fotosintesis, xilem mengangkut air, dan kambium memperpanjang diameter batang. Perbedaan batang dikotil dan monokotil. Batang dikotil bercabang-cabang, batang monokotil batangnya lurus, tidak bercabang-cabang. Kemudian batang dikotil memiliki kambium sehingga batang dapat membesar. Sedangkan batang monokotil tidak memiliki kambium sehingga batang tidak membesar. Kemudian pembuluh angkut pada dikotil letaknya teratur dalam bentuk lingkaran, sedangkan batang monokotil tersebar. Organ yang ketiga yang akan kita bahas adalah daun. Kalian semua tahu kan seperti apa daun itu? Ya,
Daun memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh tumbuhan. Apa saja fungsinya? Mari kita lihat berikut ini. Daun merupakan organ pada tumbuhan yang sangat penting karena daun merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Bentuk daun biasanya tipis, melebar, dan kaya akan suatu zat berwarna hijau yang dinamakan klorofil. Adapun fungsi daun yaitu yang pertama sebagai tempat fotosintesis, kemudian yang kedua sebagai transpirasi atau penguapan. Helaian daun merupakan bagian batang yang dipipihkan. Oleh karena itu, daun memiliki bagian-bagian yang serupa dengan batang. Jaringan-jaringan yang penting pada daun adalah epidermis daun, daging daun atau mesofil, dan berkas-berkas pengangkut. Epidermis melindungi jaringan di bawahnya, jaringan palisade tempat fotosintesis, jaringan bunga karang adalah tempat karbon dioksida, dan stomata adalah tempat pertukaran gas. Bagaimana proses fotosintesis yang terjadi pada daun? Apa proses fotosintesis itu? Proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari. Bahannya adalah karbon dioksida dan air, kemudian akan menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Nah, kamu bisa lihat reaksinya sebagai berikut ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya fotosintesis adalah air berfungsi untuk membuka stomata. Semakin banyak air, fotosintesis akan semakin cepat. Karbon dioksida akan mempercepat fotosintesis juga. Jika semakin banyak karbon dioksida, maka fotosintesis juga akan semakin cepat. Klorofil berfungsi untuk menyerap cahaya. Semakin banyak cahaya, maka fotosintesis juga semakin cepat. Kemudian suhu. Suhu mempengaruhi kerja enzim fotosintesis. Suhu minimal 5 derajat Celcius, tapi jika terlalu tinggi dapat merusak enzim. Dan yang terakhir adalah cahaya. Cahaya berfungsi sebagai memecah air. Adapun uji coba untuk membuktikan terjadinya fotosintesis, yang pertama dengan cara Ingenhousz eksperimen, bertujuan untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan gas oksigen. Uji coba yang kedua yaitu Sachs eksperimen, bertujuan membuktikan adanya amilum di dalam daun.